Baik, selamat pagi siswa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ketua kelas hari ini siapa? Siap, saya Arif Mustafa, Pak. Silahkan, Arif. Duduk siap, gerak. Lapor, kelas 10-3, jumlah 31, kurang 13, hadir 18. Keterangan, Ahmad Fatur Rahman, Juan Sebastian, dan Maharani Suryaningsih mengalami kendala internet, Kansa, laptopnya update, dan Tamara izin terlambat. Yang lainnya menyusul, siap mengikuti pelajaran fisika. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya, untuk hari ini kita akan membahas soal-soal latihan. Seperti biasa sudah saya siapkan alat-alatnya, standar, penggaris dan lain-lain. Kemudian buku. Oke, kita mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku bahan ajar. Bahan ajarnya kayaknya tadi sudah saya buka ya. Ups. Oh, ini sini. Maaf, salah. Oke, halaman 44. Buku bahan ajar halaman 44. Yang sudah saya bagikan ke kalian. Kita bahas bersama-sama atau mau dikerjakan sendiri-sendiri? Kita bahas bersama aja? Dibahas bersama. Oke. Ya. Mau yang isi atau yang pilihan ganda dulu? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kita mulai dari yang mudah dulu. Pilihan ganda dulu, Pak. Oke. Nomor 1. Berat benda yang berada di bulan akan lebih ringan daripada di bumi karena. Nah, untuk bisa paham, maka kita analisis satu persatu. Yang A, jari-jari bulan lebih kecil daripada jari-jari bumi. Apa yang terjadi jika jari-jarinya lebih kecil? Jari-jari bulan yang menarik kita. Apa yang terjadi jika jari-jari bulan? Kita lihat lagi ceritanya. Sebelum membahas tentang Kepler, nah pada saat kita ngomongin tentang ini, medan gravitasi itu kan sudah pernah kita simpulkan besarnya sama dengan percepatan gravitasi, ya kan? Mana? Medan gravitasi yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Ini dia. Medan gravitasi ternyata sudah pernah kita hitung besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Nah, kalau gitu kalau pengen menyatakan berat, ya otomatis nanti kan tinggal dikalikan masanya dari medan gravitasi atau percepatan gravitasi, tinggal kalikan masanya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan pengaruh dari jari-jari. Kita lihat lagi, oh massa bumi misalnya, jari-jari bumi, oh semakin kecil jari-jarinya maka G-nya semakin semakin besar berlipat. Nah, jadi pernyataan yang A gimana? Siap, salah, Pak. Terbalik, salah. Massa bulan lebih ringan daripada massa bumi. Balik lagi ke persamaan. Makanya kalau model kayak gini, kembalikan ke persamaannya lagi. Apa yang terjadi jika massa bumi lebih kecil? Massa bulan lebih kecil daripada massa bumi? Otomatis percepatannya juga semakin massa bulan lebih kecil, otomatis massanya juga semakin maaf.
Medannya juga semakin kecil, percepatannya juga semakin kecil, sehingga juga akan semakin beratnya juga semakin ringan. Oke, ini masuk akal. Masuk akal. Kita kasih kuning. Oke. Konstanta gravitasi bulan lebih kecil daripada konstanta gravitasi bumi. Konstanta gravitasi itu yang dimaksudkan yang mana? G, Pak. G besar. Apakah berbeda? Siap. Loh. Enggak kan? Sama, Pak. Ya, percepatan gravitasi bulan lebih kecil daripada percepatan gravitasi bumi. Balik lagi ke tadi, bagaimana dengan percepatan gravitasinya? Percepatan gravitasi, ya memang karena masanya lebih kecil, otomatis percepatan gravitasinya juga lebih kecil. Ini secara bahasa percepatan gravitasi ini benar. Oke, kita benerin. Diameter bulan lebih kecil daripada diameter bumi. Betul nggak? Siap, salah. Diameter bulan kan memang lebih kecil. Tapi setiap kecil nanti. Oke. Dia memang pernyataan ini benar, tetapi makanya harus hati-hati. Pernyataan ini benar, tapi bukan berarti membenarkan pernyataan utama, ya kan? Nah, oke. Berarti yang E tetap dicoret karena tidak mendukung pernyataan di atas. Sekarang kita lihat bagaimana dengan pernyataan berat benda yang berada di bulan lebih ringan dibandingkan di bumi. Karena percepatan gravitasi lebih kecil. Masuk akal? Ya, itu lebih tepat karena kalau dikatakan berat benda ini kan F. F berarti tinggal dikalikan dengan masanya. Medan gravitasi, maksudnya medan gravitasi atau percepatan gravitasinya tinggal dikalikan masanya. Oke. Jawaban yang benar adalah D. Tapi yang B tidak salah sepenuhnya. Jangan salah. Tapi yang paling tepat adalah urusannya dengan percepatan gravitasi. Ya? Saya izin Pak, maaf Pak, siswa Jalan Keputusan Bang belum bisa hadir karena dia ada kendala mati lampu Pak. Oke, ya. Hadir, Pak. Ya. Siap Pak, terima kasih. Bisa lanjut ya. Lanjut, nomor 2. Planet A mempunyai massa X kali massa bumi. Jari-jari Y kali jari-jari bumi. Nah, ini supaya lebih paham, kita coret-coret. Latihan. Nomor 2. Massa A, musuhnya jelek. Massa A mempunyai planet A mempunyai massa X kali sama dengan X kali massa bumi. Kemudian jari-jarinya R A sama dengan Y kali jari-jari bumi. Perbandingan kuat medan gravitasi A dibandingkan kuat medan gravitasi di bumi adalah oke, ini diketahuinya. Yang ditanyakan adalah kuat medan gravitasi, berarti E atau sama dengan G A banding GA banding G bumi. Ini nggak usah diomongin karena percepatan gravitasi G sama dengan E. Nah, untuk itu kita balik lagi ke persamaan tadi. Persamaan tadinya gimana sih medan gravitasi? Oh, konstanta gravitasi massa per R. Kita hajar. Berarti G A banding G-nya
bumi sama dengan, kan gini kan persamaannya. Siap, Pak. Kemudian dimasukkan, kita hajar G konstanta kuat medan gravitasi atau konstanta gravitasi sama dengan G besar, konstanta gravitasi kali masanya A per jari-jarinya A kuadrat dibagi dengan G besar, ini untuk yang bumi berarti massa bumi per R-nya bumi kuadrat. Sekarang kita lihat G-nya sama-sama G coret-coret, kemudian masanya kita masukin dulu. Masanya A sama dengan X kali masanya bumi, berarti X kali massa bumi dibagi Y kali jari-jari bumi bagi massa bumi per R-nya bumi. Nah, ini kan sudah sama. Tinggal dicoret. Izin, Pak. Ya. Untuk jari-jarinya masih belum dikuadratkan, Pak. Belum di apa? Dikuadratkan. Astagfirullahaladzim. Belum dikuadratkan. Terima kasih koreksinya, Faro. Aduh. Yang ini dikuadratkan. Yang ini kuadrat. Nah, sehingga diperoleh sama dengan sudah bisa dicoret ME masanya dan R-nya, sehingga diperoleh X per Y kuadrat. Oh, jadi G-nya A sama dengan X per Y kuadratnya G bumi. Mudah sekali toh? Kita lihat jawabannya ada nggak? Siap, ada, Pak. Yang D. Yang D. Oh, pangkat minus. Sip, ya. Pangkat minus. Sip. Lanjut atau lompat? Lanjut. Terdapat dua planet A dan B yang bermassa sekian dan sekian. Kedua planet dipisahkan jauh sekian. Tempat yang tidak dipengaruhi gravitasi kedua planet adalah, nah ini harus digambar supaya kalian lebih paham. Nomor 3. Ada A dan B. Masanya yang ini MA sama dengan 25 juta. Massa B 400 juta. Terpisah 20 juta kilometer. Digambar kayak gini. Kemudian kita hajar juga setelah digambar supaya paham. Kita lihat yang paling mungkin akan terdapat medan gravitasi 0 itu kan hanya diantaranya A, berarti kita andaikan di sini. Kita andaikan di situ. Ini adalah letaknya dengan jarak X dari massa A. Otomatis sisanya yang ini 20 juta minus X jaraknya. Itu harus tertulis dulu supaya kita bisa menggambarkan dengan baik dan benar. Sekarang kita hajar medannya supaya lebih paham lagi. Oh, pengaruh A berarti ini ada sebetulnya medan gravitasi A ke sana. EA vektor medannya. EA. Tetapi juga punya medan gravitasi yang arahnya ke kanan dari pengaruh si B. E-nya B. Aha. Nah, medan gravitasi di titik tersebut, di titik P, ini akan sama dengan 0 jika EA dan EB sama besar. Jadi, kita bisa hajar, toh akhirnya berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, padahal dia vektor, kalau besarnya sama, pasti kan akan nilainya loh ya. Nilainya yang sama. Kalau gitu kita hajar aja deh.
Medan A sama dengan medannya di B. Kan gitu kan? Sekarang kita masukkan. Medan itu masih sama dengan yang di sini tadi. G besar, M-nya A per R-nya A kuadrat sama dengan G besar, M-nya B, RB kuadrat. Yang sama dicoret saja supaya tidak mengganggu. Kemudian kita masukkan nilainya. MA 25 juta. 25 kali 10 pangkat 6 kilogram per berapa tadi R-nya? R-nya gimana kalau RA-nya? Kan masih tetap X. Jangan lupa ya kan? X kuadrat sama dengan M-nya B 400 juta per RB-nya X kurung 20 juta min X dikuadratkan. Nah, jangan lupa dikuadratnya kayak tadi saya. Kalau kelupaan ya juga akan salah. 10 pangkat 6 kg, 10 pangkat 6 kg, coret-coret. 400 dengan 25 sama dengan 1 banding 4 kali 4, 16 ya? 16. Ya, 16. Ya. Berarti hasilnya 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat sama dengan 16 per 20 juta min X dikuadratkan. Nah, kayak gini. Ini ada yang menarik. Kuadrat, ini 16. Oh, 16 ini bisa dituliskan juga menjadi 4 kuadrat. 1 bisa dituliskan menjadi 1 kuadrat. Oh, kalau gitu lebih enak kalau dituliskan menjadi 1 kuadrat per X kuadrat sama dengan 4 kuadrat per 20 juta minus X dikuadratkan. Nah, cara bacanya juga hati-hati. Kuadrat dikuadratkan. Kalau semuanya dikuadratkan berarti kuadratnya bisa dihapus. Ya kan? Di akar semuanya. Oke, kita akar semuanya. Sehingga diperoleh 1 per X sama dengan 4 per 20 juta minus X. Kemudian perkalian silang. Hasilnya 4X sama dengan 20 juta minus X. X-nya pindah ke kiri menjadi 5X sama dengan 20 juta kilometer. Ya kan? Satuannya satuannya tadi lupa nggak dituliskan. Berarti X sama dengan 4 juta kilometer. Ya betul sekali, 4 juta kilometer. Nah, mudah. Sekarang kita cek hasilnya apakah ada 4 juta kilometer. Oh, tapi dari A atau dari B? Dari A, Pak. Kita lihat gambarnya lagi. Oh, ternyata X-nya itu 4 km itu dari A. Kalau dari B berapa kilo? Tinggal masukin 16 juta kilometer. Asik. Mudah. Kalau yang merasa kesulitan karena nggak ikut mikir. Kalau ikut mikir pasti paham. Percepatan gravitasi di suatu planet sama dengan di permukaan bumi. Ini saya tulis, bentar. Nomor 4. Percepatan di suatu planet sama dengan A di bumi. Jika massa bumi M dan diameter planet 2 kali diameter bumi, maka planet sama dengan
maka massa planet sama dengan nah, percepatan gravitasinya sama, di bumi masanya m. Bagaimana masanya di... Ada yang bisa menjawab? Kalau 2 kali diameter diameternya diameter planet RA sama dengan 2 kali R-nya B. R-nya bumi. Maka masanya 4 massa bumi. Oke. Ada yang merasa kesulitan? Oke, supaya bisa dipahami oleh semuanya, tidak hanya oleh Rovaro. Kita hajar lagi, percepatan gravitasi lagi. Oh, percepatan kok A, harusnya G. Nah, berangkat dari sini lagi. Tapi sekarang diketahui jari-jarinya atau diameternya akan sama besar sama jari-jari. Perbandingan jari-jari sama dengan perbandingan diameter. Hajar G-nya di planet berarti sama dengan G M planet per R planet kuadrat sama dengan G besar M bumi per R bumi kuadrat. Oh, jari-jarinya seperti itu. Masukin. Ya, tapi G besarnya konstanta bisa dicoret karena sama. Namanya juga konstanta, ya kan? Diperoleh massa planet per massanya bumi sama dengan R planet per R bumi kuadrat sama dengan R planetnya, loh ini kebalik nih, R planetnya 2 kali R bumi kuadratkan banding R bumi kuadrat sama dengan 4 R bumi kuadrat per R bumi kuadrat. Coret-coret. Sehingga perbandingan massa sama dengan M planet sama dengan 4 kali M bumi. Ini kembalikan lagi ke sana. Supaya enak, ya kan? Tetap saja seolah-olah sekalipun di situ bahasanya bahasa perbandingan, ternyata seolah harus dihitung. Nomor 5. Setiap planet bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan hukum Kepler yang ke-1 yang menyatakan bahwa lintasan orbit planet mengitari matahari berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Nah, yang kayak gini. Nah, ini namanya paham. Lanjut. Sebuah satelit mulai mengitari planet dengan lintasan berjari-jari R. Kemudian berpindah ke orbit lingkaran yang berjari 4R. Pernyataan yang benar tentang besaran fisika dari satelit sudah pindah orbit menjadi, wah ini keren ini. Apa yang terjadi kalau ada planet yang atau satelit yang berpindah orbit dari mula-mula berjari-jari R kemudian menjadi 4R. Kita hajar satu persatu. Kira-kira apa yang terjadi yang pertama harus kita gambar? Bentar, sambil kita gambarkan aja deh. Mana nih? Oke, saya indikan ini bumi. Kemudian ada satelit yang mengorbit. Mula-mula di sini. Kemudian ini jari-jarinya R. Kemudian pindah ke orbit berikutnya yang jaraknya 4R. RB sama dengan 4 kali R mula-mula.
masih merah, planetnya satelitnya sama. Ting. Nah, sekarang kita lihat pernyataan A. Pernyataan yang benar sesuai dengan pernyataan tentang besaran fisika. Gaya gravitasinya planet. Apakah gaya gravitasinya seperempat kali semula? Ayo. Gaya gravitasinya apakah? Kita lihat. Kita sebut saja yang ini RA, yang pada saat pindah menjadi RB. Gaya gravitasi itu kan ini posisi B, posisi A. F sama dengan G besar M bumi per R kuadrat kali M-nya satelit. Jangan lupa, karena ini ngomongin gaya gravitasinya. Nah, kalau jaraknya ini masanya sama-sama, berarti perbandingan kecepatan gravitasi, gaya gravitasinya tinggal dibagi dengan F di A, ini F di B sama dengan G besar, M bumi, M-nya di F satelit di B per RB kuadrat. Nah, gitu kan? GM ini tetap sama semuanya, tinggal di berarti berbanding terbalik dengan jaraknya. Berarti FG-nya di A banding FG-nya di B sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat sama dengan 4 kalinya. Kalau 4 kalinya berarti 4 per 1-nya ini tinggal dikuadratkan. Itu harusnya bandingnya per 4 kuadrat. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 atau tidak sempat harus dibalas. Mudah toh? Oh, berarti pernyataan seperempat kali ini salah, ya kan? Bagaimana dengan periode satelitnya? Ngitungnya periode gimana? Pakai 4 pi kuadrat. Betul sekali. Kembali lagi ke hukum yang keberapa, Kepler? Hukum yang ketiga, Kepler. Kalau ngomongin satelit yang mengorbit bumi, berarti apa yang kita miliki? Ini matahari, masa matahari menjadi masa bumi. Sedangkan A itu apa A? Sumbu semi mayor, ya kan? Sumbu semi mayornya itu sama dengan jari-jari revolusi. Ya sudah, ini revolusinya ada. Kalau dia 4 kali, padahal ini pangkat 3, jangan lupa, maka periodenya pangkat 2. Kalau pindah orbit, ya otomatis periodenya juga menyesuaikan, tapi T-nya pangkat 3. Pangkat 2. A-nya pangkat 2. Pangkat 3, maaf. Kok balik-balik bahasanya. Nah, tinggal dimasukkan ke sana. Oke, lanjut. Tapi yang ini sudah salah ya. Gaya gravitasi 1/16 kali semula. Oke, ini sudah betul. Periode satelitnya 1/8 kali semula. Oke, sekarang kalau gitu kita hitung. Kita hitung sesuai dengan hukum ketiga Kepler. Bahwa A pangkat 3 per T pangkat 2 sama dengan apa tadi? G besar M bumi per 4pi kuadrat. Oke. Oh, berarti jika di sini dia berevolusi dengan periode T A, maka di sini menjadi T B. Kita hajar. Oh, berarti ini masih tetap sama-sama di bumi. Berarti ini sama untuk di A, baik ini yang untuk A maupun yang di B. Ya sudah, berarti kita fokus ke yang itu saja. Oh, kalau gitu A pangkat 3 per T kuadratnya saat di
B sama dengan A pangkat 3 per T kuadratnya di A. Nah, padahal yang bedanya adalah yang A itu kan panjang sumbu semayor sama dengan jari-jari revolusi. Padahal jari-jarinya revolusi, yang di B 4 kalinya. Ya sudah, kalau gitu kamu hajar. Oh, kalau gitu T-nya di B, TB kuadrat sama dengan TA kuadrat. Maaf, ini kita pindah sana, ini pindah sana. Supaya maksud saya nah, bahasanya seolah jadi kayak gini. Bisa diterima guys? Siap, bisa Pak. Berarti ini B, ini A pangkat 3. Jadi kalau perbandingan kayak gini akan lebih enak. Kalau gitu tinggal masukin, oh jari-jarinya di B 4 kalinya. Berarti ini apa nih? Oh, ini masih kuadrat-kuadrat ya. Berarti TB sama dengan TA kurung AB per A-nya di A pangkat 3 per 2. Sama dengan TA kali kurung 4 per 1 kali pangkat 3 per 2, bukan kalinya. Pangkat 3 per 2 itu berarti gimana tuh? Dipangkatkan 3, kemudian diakar. 8 Pak. 8. Siap, benar Pak. 8. 4 kali 4 sama dengan 16, kali 4 sama dengan 64. Diakar 8. Oke, sama dengan 8. Asik. 8 kalinya. Oke, menarik toh? Berarti pernyataan ini benar atau salah? Yang B. Salah Pak. Salahnya di mana? Harusnya 8 kali 10. Oke, 8 kali itu berarti lebih cepat atau lebih lambat? Periode kok 8 kali itu berarti lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat. Jadi satu, yang namanya periode itu kan 1 kali muter. 1 kali muter. Nah, misalnya kayak gini. Ini kalau digambarkan apa namanya gerakannya. Ini misalnya 1 menit, ini 8 menit. Berarti kan nyot. Nyot. Enggak kelihatan. 8 kalinya berarti ini 1 kali muter, 1 kali muter. Jadi si A sudah 8 kali, ini baru 1 kali kan gitu kan? Nah, ya. Yang penting paham ternyata. Oh, ini kebalik. Nah, berarti yang benar adalah yang C. Karena berdasarkan hitungan tadi. Yang ini balik-balik itu hanya ketelitian kita saja berdasarkan hasil menghitung tadi. Hasilnya, oh periodenya harusnya 8 kali. Dan seterusnya, termasuk gayanya. Oke, lanjut. Ini tinggal masukin. Ini lewatin. Nomor 10. Sebuah benda berada di permukaan bumi. Jika dipindahkan ke planet lain, tidak mengalami perubahan apa? Masa tidak berubah? Siap, tidak Pak. Oke, kita lihat bagaimana dengan potensial gravitasinya. Potensial gravitasi itu apa sih? Kita lihat lagi yang namanya potensial gravitasi. Lihat catatannya sebelum bahas tentang hukum-hukum Kepler tentang gerak. Oh, ternyata yang namanya potensial gravitasi adalah seolah-olah rapat energi potensialnya per satuan massa. G M per R. Kalau massanya berubah, jari-jarinya berubah, otomatis potensial gravitasinya berubah. Nah, gampang loh.
berat benda sama dengan gaya gravitasi. Massa berubah, jari-jari berubah, otomatis berubah. Energi potensial berubah. Energi kinetik, kalau pergerakannya berubah, otomatis berubah. Tetapi yang tetap adalah massa benda. Betul sekali. Sip. Nomor 11. Dua buah bola logam A dan B masing-masing masanya 4 dan 9 meter. Terpisah pada jarak 2 jika benda C diletakkan antara garis sehingga resultan gaya tarik pada C sama dengan 0, maka letak benda C terhadap A berjarak. Wah, ini caranya sama dengan yang tadi. Caranya sama dengan yang ini. Caranya sama dengan yang ini, cuman sekarang beda besarannya. Oke. Loh, beda Pak. Yang tadi kan yang ditanyakan medan gravitasi, sekarang gaya tarik gravitasi. Apa bedanya? Sama enggak dengan yang ini? Kalau medan gravitasinya di situ 0, massa berapapun otomatis juga akan sama dengan 0, ya kan? Berarti akan sama, letaknya juga akan sama di situ. Oh, berarti gampang. Masih sama dengan yang ini, tidak berubah. Masih seperti yang dulu. Masih tetap gila. Tinggal dihitung, karena caranya sama. Aduh, ini kenapa soalnya diulang lagi nih? Tadi sudah ada. Lewatin. Ini. Seseorang ditimbang di bumi beratnya 500 Newton. Berat orang tersebut di planet X jika masanya sekian dan jari-jarinya sekian adalah, nah ini terpaksa dihitung kali yang ini. Nomor 13. Nomor 13. MX sama dengan 1/50 M-nya di bumi. Kemudian RX sama dengan setengah R bumi. F-nya di bumi sama dengan 500 Newton. Oke. Berapakah beratnya di planet X? Kita tinggal mengajar, ya kan? Supaya mudah, langsung saja dibandingkan. F-nya di planet banding F-nya di bumi. Karena kalau dibandingkan gini, otomatis nanti akan banyak coret-mencoret sehingga mudah sekali. F-nya di planet sama dengan G M planet, M-nya benda per R-nya planet kuadrat per G M bumi, M benda per R bumi kuadrat. Yang sama kita coret. G konstanta. Massa benda coret. Nah, tinggal itu. Kita hajar lagi, masukin. Masanya 1/50 massa bumi. Berarti ini 1/50 massa bumi per jari-jarinya setengahnya bumi. Setengah R-nya bumi kuadrat, jangan lupa, per massa bumi per R bumi kuadrat. Sama dengan massa buminya coret, R buminya coret, sehingga diperoleh 1/50 dibagi 1/4. Nah, ngitung kayak gini, jangan sampai salah tulis. Salah tulis kamu juga akan kebalik-balik, akhirnya salah juga. Ini sama dengan gimana kalau kayak gini? Oke, bahasanya anak SD 1/50 dibagi 1/4 sama dengan 1/50 kali 4. Sama dengan? 2/2. Hah?
Oke, 2/25. 1/12,5. Oke, kalau gitu F di planet sama dengan 1/12-nya, 5 F-nya di bumi. Nah. Oh, ada besarnya ya? Aduh, F-nya di bumi kan tadi sudah ada 500. Aduh, berarti ini sama dengan 1/12,5 kali 500 Newton sama dengan 40 Newton. Tadi sudah diketahui, lupa nggak dimasukkan. Ini tadi sudah ada 40 Newton. Mudah, kuncinya cuma satu, mau mengerjakan, tapi ternyata harus teliti. Oke, lanjut. Nomor 14. Sebuah benda beratnya 400 Newton jika ditimbang di permukaan bumi. Jika ditimbang di planet lain, beratnya menjadi sekian. Kuat medan gravitasi planet tersebut adalah... kita cara dulu. Nomor 14. F di bumi sama dengan 400 Newton. F di planet sama dengan 250 Newton. Berapakah G-nya di planet? Kita hajar. Ngomonginnya berapa percepatan gravitasi? Percepatan gravitasi kan tadi pertanyaannya, kau lupa. Kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasi. Oke, hajar. Yang namanya F itu kan sama dengan massa benda kali kuat medan gravitasinya. Oh, berarti kalau kita mau langsung membandingkan, bisa langsung dapat juga, ya kan? Berarti F di planet per F di bumi sama dengan massa benda per kalikan E-nya di planet per massa benda kali E-nya di bumi. Oh, berarti sama dengan perbandingan gaya tariknya. Karena ini dicoret massa bendanya. Sama dengan percepatan gravitasinya di planet per percepatan gravitasinya di bumi, karena kuat medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasinya. Supaya lebih paham lagi kalian, ya kan? Nah, F-nya kan sudah ketemu. Oh, berarti sama dengan 250 Newton dibanding 400 Newton. Tinggal dihitung 25 banding 40. 5 banding 8. Oh, ada, berarti dimasukin tuh. Dimasukin, karena ada diketahuinya. Berarti medan gravitasinya sama dengan E di planet sama dengan 250 per 400 kali E-nya di bumi. E di bumi itu kan sama dengan 10, ya kan? Meter per sekon kuadrat. Ya sudah, hajar saja. Berarti sama dengan nolnya coret-coret 25 per 4 meter per sekon kuadrat. Is it right? Ya. 6,25 meter per sekon kuadrat. Kita lihat. Ada. Kuncinya harus teliti, karena soalnya ternyata mudah-mudah.
Nomor 15, berat roket di permukaan bumi sekian. Jika roket naik pada ketinggian sama dengan jari-jari bumi, maka berat roket sekarang menjadi oke. Sekarang urus. Dari mana? Dari ketinggian itu berkurang kuadrat itu, Pak. Berarti R-nya seolah-olah sekarang jadi berapa? 2 jari-jari bumi. 2 jari-jari bumi. Otomatis maka beratnya menjadi, karena dikuadratkan menjadi setinggal seperempatnya, betul. Sehingga hasilnya tinggal 2000 Newton, betul sekali. Oh, ternyata kadang-kadang kalau kayak gini lebih enak langsung dilihat saja, nggak usah perlu dicoret-coret. Lanjut, nomor 16. 3 buah bola masing-masing 4 kg terletak di ujung-ujung segitiga sama sisi. Jika panjang sisi segitiga 40 cm, maka gaya tarik gravitasi yang dialami masing-masing adalah masanya 4 kg. Oke, ini perlu digambar kah? Supaya lebih paham, oke kita gambar. Segitiga sama sisi 4 cm. 1, 2, 3, 4. Siap, Pak. Screen-nya masih di PDF, Pak. Oh iya. Ya. Ini di sini, kemudian supaya jadi sama kaki bagaimana, sama sisi bagaimana? Sama sisi itu kan sudutnya 60. Nah, kalau di sini kamu hajar lagi 60 derajat lagi. Harusnya nanti ketemu sama ini juga harusnya 4 cm kalau kamu ngerjakannya in scale. Ya kan? Aduh, ngerel, sorry, ngerel. Saya ulangi lagi, tadi diketahuinya adalah masanya 4 kg, kemudian jaraknya 40 cm. Nah, yang harus dipelototi adalah ini, misalnya kita ngomongin yang di sini. Ini ditarik oleh ke sana. F1 ditarik ke sini. F2. Nah, sudut terbentuknya karena sama sisi, otomatis sudutnya 60 derajat. Besarnya F itu kan sama dengan F sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat. Sama semuanya. Kalau G M-nya 4 kali 4 kg kali 4 kg per 40 atau 0,4 meter karena itu SI 0,4 meter kuadrat. Nah, sama dengan berapa nih? 100 G besar. Oke, sekarang kita hajar. Oh, arahnya sama. Berarti F total sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat plus atau min? Gimana? 2 kali plus atau min? Plus F1 F2 kali kosinus 60 derajat. Masukin akar dari 100 kuadrat tambah 100, ada G-nya. Semuanya ada G-nya, berarti G-nya bisa keluar. Tambah 100 kuadrat 2 kali 100 kali 100 kali kosinus 60. Kosinus 60 berapa?
1, 2 akar 3. 1, 2 akar 3, tapi ini 30. Oh, 60. Kosinus 1/2 sama dengan setengah. Setengahnya ini dengan ini coret. Berarti 100 semua nih. 100 kuadrat, 100 kuadrat, 100 kuadrat. Berarti ada 3. Berarti sama dengan G 100 kuadrat kali 3. 100-nya kuart menjadi G-nya pindah ke paling kanan, jadi 100 akar 3 G. Nah, gitu tak? 100 akar 3 G Newton. Sayang sekali waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yang urean silahkan dicoba sendiri. Terima kasih, selamat pagi.